Walaupun tempat mancingnya cuma bisa dipakai duduk, tapi ternyata umpanku kali ini dimakan ikan babon. Ini lokasi Kuntian, lokasi yang pernah mutusin senarku 2 kali, padahal senarnya itu baru. Nah kali ini aku itu ngeliat celah dikit di antara pohon nipah yang ini. Tempatnya sih sulit ya, tapi kayaknya aku bisa nih ngatasinya. Mang Gondrong aja nyampe geleng-geleng lihat aku buka lokasi kayak gini, padahal tempatnya itu cuma bisa dipakai duduk. Tuh kalian lihat, cuma bisa duduk. Justru tempat-tempat kayak gini yang menurutku itu asik banget, penuh tantangan tuh, langsung ada pergerakan walaupun aku tahu itu bukan ikan jair. Udah sabar banget nungguin berjam-jam, akhirnya pelampung yang depan itu ada pergerakan dan kali ini yang makan itu ikan babon. Mantap. Pas awal mancing area depan emang gak dibersihin sengaja banget, soalnya takut ikannya bubar. Malah pas dimakan ikan babon dibawa gesruk alias nyangkut. Padahal nunggunya itu udah berjam-jam, sabar banget. Siapa tahu ada ikan babon yang makan, pas giliran ada yang makan malah dibawa nyangkut, mocel. Aduh, tapi untungnya ada yang makan lagi, tapi sayangnya ukuran ikannya itu cuma 3 jari. Nah ini ada yang makan lagi, sayangnya yang makan itu ikan ciper bukan ikan target. Aduh, payah. Hasil mancing hari kemarin kita lupain aja, mending kita move on ke hari selanjutnya. Nah ini kita itu mau ngurak belut, tapi sekarang itu udah sore, jadi kita lagi buru-buru banget. Tadi sempet nyari cacing, tapi karena lagi kemarau jadi nyari kemana-mana itu susah. Untungnya Mang Apple dapat lumayan banyak. Belum juga turun ke lokasi, tapi malah udah dihadang ular. Tapi untungnya bukan ular yang berbahaya ya. Kebetulan di dekat sini itu nggak ada pewotan, makanya harus nyebrang kayak gini, nyobrok. Mang Gondrong juga kepaksa banget harus nyobrok, padahal dia sebenarnya emang nggak mau kayaknya. Nemu lubang bagus banget, tapi sayangnya pas diurekin itu nggak mau makan. Sementara lubang yang ini lubangnya besar, ada pergerakan air naik turun, tapi nggak mau makan. Ini belut apa kepiting ya? Akhirnya kita mutusin buat ganti lokasi. Sekarang posisinya itu di persawahan. Kalau di persawahan mah kayaknya udah positif ada belutnya ya, walaupun ukurannya segini nih. Namanya juga belut sawah, ukurannya kita nggak bisa milih, tapi kebanyakan ya sebesar pulpen. Kita itu sebenarnya lagi poinan, jadi minimal 5 ekor. Mudah-mudahan aku dapat target ya, biar bisa musapin Mang Gondrong. Nah ini dapat lagi, tapi sayangnya pas dapat yang ini belutnya itu melompat alias masuk lagi ke air, pas dicari-cari malah nggak ketemu. Aduh, kalau lagi poinan kayak gini belut lepas satu itu rasanya berharga banget. Lagi-lagi aku itu ketemu ular tuh. Ular apa? Aduh, nggak tahu dan namanya ular apa. Kayak yang udah dibilang tadi, belut sawah itu ukurannya kecil-kecil. Jadi kalian jangan berharap aku dapat belut babon kali ini ya, karena nggak ada. Mang Apple itu dapat 4 ekor, aku cuma dapat 3 ekor. Tapi kita masih mending daripada Mang Gondrong cuma dapat 1 ekor. Aduh, payah banget. Bang, cuma 1 ekor, Mang. Berburu bekicot bukan dipakai buat umpan mancing, tapi malah dibikin sate. Pagi-pagi aku sama Mang Condol itu udah sibuk aja di depan rumah, soalnya aku itu mau ngeratain tanah yang udah datang dari kemarin. Jadi tujuannya itu buat nguruk pelataran rumahku, soalnya emang belum rata. Nah ini datang lagi beberapa mobil. Urusan di depan rumah udah beres, ini ditemenin sama kucingku. Aku itu mau nyari bekicot atau tengkek. Sebenarnya nyari bekicot pas siang hari itu tantangan banget, soalnya susah. Untungnya kita ini nemu 1 ekor. Sebenarnya kalau kita nyarinya pengen lebih cepet, disarankan nyarinya itu malam, tapi karena malamnya males jadi ini nyarinya pas siang hari. Ini juga aku nemu telur bekicot nih, kok warnanya kayak gini ya, warna banyak lagi. Bukan tanpa alasan tiba-tiba pengen nyate bekicot, soalnya kemarin kan belum lama habis nyate kambing, tiba-tiba malah kepikiran buat nyate bekicot. Soalnya dulu pas kecil aku itu kayak yang sering nyate bekicot sama bapakku. Tapi kalau dulu tuh yang ngurus nyampe matang itu bapakku, jadi aku tinggal makan. Tapi kalau sendiri nyari sendiri, bakar sendiri, dimakan sendiri. Tapi enggak, nanti dimakannya itu enggak sendirian. Nah ini nyari sebentar aja udah dapat lumayan banyak. Sebenarnya itu enggak terlalu banyak, kalau malam hari mungkin bisa dapat lebih banyak. Bekicotnya itu udah selesai digeprek. Buat ngilangin lendirnya aku tuh pakai garam, terus diremet-remet kayak gini, barulah dicuci tuh. Sekarang udah bersih, tinggal dipotong-potong terus ditusuk-tusuk biar kelihatan kayak sate. Adakah dari kalian yang pernah bakar bekicot terus ngerasain gimana rasanya? Enak kan? Nah makanya ini karena udah lama banget yang ngerasain sate bekicot, hari ini tuh penasaran dan pengen nginget-nginget lagi rasanya gimana sih. Nah ini bumbu juga udah jadi, sate juga udah matang, saatnya kita campur. Tuh mantap, ini cuma jadi 6 tusuk ya, tadi udah dipotong-potong biar cepet matang.
Nah pas dicobain ini agak susah soalnya nempel di tusuk satenya, tapi ternyata rasanya itu emang enak. Mantap. Aku sempet nawarin ke yang lain tapi yang mau nyobain cuma Mang Condol. Sebenarnya susah ditariknya itu bukan karena alot ya, tapi karena terlalu nempel di tusuk satenya. Nyata begitu tuh udah beres, sekarang waktunya buat ngurek belut. Tapi sebelumnya ini aku lagi ngelinting dulu soalnya pakai urekan baru, mudah-mudahan amis ya. Bisa dibilang kita itu maksain ngurek belut soalnya sekarang udah sore, terus ditambah agak mendung tadi kan. Tapi karena pengen ngamisin kail baru makanya kita langsung gas aja. Nah di lubang pertama aku kira belut, ternyata malah ular. Ini pas aku godain ternyata langsung makan tuh. Mantap. Mantapnya bukan karena apa-apa, ini kail belutnya berarti kenaan ya, baru juga dicaplok langsung tuh nggak bisa lepas ularnya. Tapi sayangnya ini amisnya bukan sama belut malah sama ular. Aduh payah banget. Belutnya nggak ada yang makan. Ini aku malah nemu kodok yang lumayan gede. Kalian nyebutnya apa? Ini kodok hijau. Kalau dibakar itu enak tuh. Goreng juga enak. Ternyata Mang Condol dapat 4 ekor, Mang Epul itu dapat 7 atau 8. Sementara aku sama Mang Gondong malah gak dapat. Beli 1 renceng lagi gara-gara pas beli 4 bungkus ternyata ada isinya semua. Ceritanya tadi tuh iseng-iseng beli ciki berhadiah, ternyata malah ada isinya semua. Tadi tuh beli 4 bungkus. Nah ini ciki yang ini nih, malahan ada yang 1 bungkus isinya itu 2 hadiah. Nah ini nih Twist Prime. Kalau kalian gak percaya aku dapat hadiah di sini nih, buktinya nih bungkus hadiahnya masih ada. Kalau tadi beli 4 itu ada isinya semua, makanya ini aku beli 1 renceng lagi. Bayangin kalau ada isinya semua. Balik modal. Biasanya yang ada isinya itu bungkusan yang kepet kayak gini, alias kayak nggak ada isinya. Tapi ternyata pas dibuka dicari-cari malah nggak ada. Aduh. Ini aku megang 2 Twist Prime, istriku itu ngambil 1 dan pas dibuka ternyata juga nggak ada. Bukan cuma buka 1, dia itu buka 2 bungkus dan ternyata yang ini juga sama nggak ada. Aduh jangan-jangan tadi itu cuma pancingan ya. Beli 4 dapat semua, giliran beli 1 renceng nggak ada satupun. Aduh, ayo kita buka lagi ciki yang keberapa ini nih, dikocok-kocok mudah-mudahan ada, ternyata malah nggak ada. Di bungkusan selanjutnya juga masih sama, isinya itu cuma jajanan doang. Hadiahnya pada kemana ini? Emang kadang-kadang ciki hadiah itu kayak gitu ya, ada yang 1 renceng ada isinya semua, ada juga yang 1 renceng nggak ada sama sekali hadiahnya. Ini aja nggak tahu bungkus keberapa dan akhirnya ada isinya. Kirain bakal dapet 2 atau 3, ternyata cuma 1. Nggak apa-apa, kita syukurin nih. Mantap. Kita buka lagi soalnya cikinya masih nyisa dan pas di longklong nggak ada juga. Ini ciki selanjutnya juga sama, nggak ada. Aduh, ada. Cikinya udah habis dari 1 renceng tadi, yang ada hadiahnya cuma 1 bungkus. Payah banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantap. Ini ada 5 bungkus yang ada hadiahnya. Soalnya ada 1 bungkus yang isi hadiahnya itu 2. Tapi ngomong-ngomong rasa cikinya juga lumayan. Ini karena aku masih penasaran, ini dituang 1 persatu dan ternyata emang udah nggak ada hadiahnya. Ini aku ngambil 1 bungkus lagi soalnya biar bayarnya itu enak, 40.000, dan pas dibuka dilongok-longok, diintip-intip, dibolak-balik. Aku sama istriku itu sempat mampir ke bendungan Menganti dan di bawah sana itu banyak yang lagi mancing. Kira-kira mereka lagi mancing ikan apa ya? Tapi aku denger-dengar di Menganti ini lagi banyak naik ikan bawalnya ya. Bener apa nggak sih? Sambil nunggu sore kita itu mau makan tahu gejrot dulu. Lihat nih penampakannya. Mantap banget, pedes, nikmat, gurih. Ini kalian kalau mampir ke bendungan Menganti jangan lupa nih cobain tahu gejrotnya. Kalau nggak salah gerobak yang warna merah. Sambil nungguin sore asiknya emang kayak gini, makan berduaan kayak gini sambil ketawa-ketawa bahas yang nggak penting ya kan. Lagi capek-capeknya habis ngurek belut, ini malah aku dibikin iri sama Mang Gondong yang udah dapat ikan duluan. Hari ini kita mancingnya itu di lokasi asuhan. Sebenarnya udah dari lama pengen mancing di sini lagi, tapi kita itu ragu takutnya airnya itu asin. Kalian tahu kan udah beberapa hari ini kayaknya gak hujan. Nah yang ditakutkan karena gak hujan air laut itu naik, jadi sungai-sungainya itu pada asin. Tadi itu sempat mancing bentar sambil nungguin kopinya habis. Nah pas udah habis aku itu langsung keliling buat nyari lubang belut. Dari dulu pas pertama kali kesini penasaran, kira-kira di sini ada belutnya gak sih? Ini aku nemu lubang bagus banget, kayak ada pergerakan tuh, lihat airnya.
Tuh kan tuh, bul, tapi sayangnya nggak mau makan. Kira-kira ini belut atau kepiting ya? Soalnya dari tadi digodain itu bener-bener gak mau makan. Ini kalau belut sih harusnya udah makan ya. Lubang yang tadi tinggal aja, soalnya lama banget gak ada respon, makanya aku cek lagi ke titikan yang lain. Nah di sini belutnya malah nongol, tapi umpannya malah gak dimakan. Aduh, posisi umpannya itu di dalam, giliran makan malah mocel. Nih lihat tuh, aduh mocel, pas diurekin lagi gak mau makan. Ini ada ekor biawak, pas coba ditangkap malah kabur, payah banget. Nah akhirnya aku itu nemu satu lubang yang ada isinya. Sebenarnya tuh tadi udah diurekin lama banget gak makan-makan, sempet ditinggal muter-muter, tapi pas dibalikin lagi ternyata ada belutnya. Walaupun ukurannya kecil, tapi ini udah prestasi banget di lokasi baru dapet belut. Soalnya emang dari tadi aku keliling-keliling itu nggak ada lubang belut yang oke, makanya dapat satu ini rasanya seneng banget. Oke, ini lanjut lagi, siapa tahu ada lubang belut yang isinya itu lebih babon dari yang tadi, mantap. Nah pas balik ke yang lain, niatnya itu mau makan siang, ini malah ngeliat Mang Gondrong yang dapat ikan lumayan gede tuh. Mantap Mang, tumben dapat ikan kau Mang. Tadi aku udah booking tempat mau mancing di posisi ini, dan ternyata bener baru juga dilempar langsung ada pergerakan tuh. Lihat pelampungnya yang hijau di depan. Mantap. Beruntungnya ini pas pertama kali makan dan kena ikannya itu ikan target, bukan ikan siper atau ikan belanak. Mantap. Oke, ini aku lempar di titikan yang sama, siapa tahu nggak cuma satu ikannya kan. Siapa tahu ada babon di sini. Tuh lihat pelampungnya. Aduh, masuk, ayo. Mantap. Aduh. Endingnya Mang Gondrong itu dapat berapa ini? 3 ekor, ada yang lumayan gede satu, tapi tumbenan banget loh Mang Gondrong dapat yang segitu. Jadi karena kita nggak mau bawa pulang ikannya, ini ikannya mau dibawa pulang sama Mang Gondrong, sekali-kali suruh bawa ikan. Dia kalau udah dapat ikan pokoknya itu gembeleng banget, mukanya itu kayak ngejek gitu loh. Banyak banget anakan ikan jair di dermaga penyeberangan. Kira-kira kalau dipancing babonnya bakal makan gak ya? Nah ini aku udah nyampe di dermaga penyeberangan. Sebenarnya ini pas pertama kali aku lihat bukan hari ini. Jadi ini video pas kapan lalu aku kesini. Terus lihat anakan ikan jair itu banyak banget. Bukan cuma yang biasa tuh, ada yang loreng-loreng lagi. Kalian lihat nih, anakannya itu banyak banget. Ini aku mikirnya kalau dipancing di area sini, apakah ikan babunya bakal makan gak ya? Sekitar 2 minggu yang lalu kebetulan aku lewat sini terus ngeliat anakan ikan jair yang banyak banget tuh, kalian lihat. Aduh. Nah 2 minggu kemudian aku itu datang lagi pakai seragam mancing. Nah niatnya itu mau mancing di sekitar sini, dan ternyata pas dicek lagi ikan jairnya itu malah nambah banyak tuh anakannya. Lihat, banyak banget. Ini kalau ada anakannya berarti harusnya ikan babonya itu ada. Dari dermaga penyeberangan tadi aku itu ambil ke kanan, kita itu mau belusuk ke area sini, mudah-mudahan ada tempat yang bagus buat mancing. Nah di depan sana itu ada penambang pasir, terus kita mancing itu di seberangnya. Istriku tadi ada di sebelah kananku, aku itu mancing di sebelah kiri sebelah sini. Langsung dibersihin walaupun gak terlalu kotor, yang jelas ini biar mancingnya itu enak. Setelah pancingnya itu dalam ya, dalam banget. Kemungkinan ada 1 meter, kadang 1,5 meter, kadang 2 meter, hampirlah 2 meter. Tapi ternyata ditungguin berjam-jam gak ada pergerakan, kanan kiri gak ada pergerakan. Bahkan aku itu udah coba mancing pakai bakwan. Nah kebetulan kan aku bawa bakwan, terus aku pancing pakai bakwan nih. Tapi ternyata juga nggak ada pergerakan. Padahal tadi aku nyeting pancingnya itu dadakan. Soalnya kata tukang perahu ada yang dapat ikan patin di sini itu 9 kilo. Itu beberapa hari yang lalu ya, baru kemarin-kemarin. Di titikan yang tadi bener-bener nggak ada senggolan, makanya aku keliling lagi buat nyari lokasi mancing yang lain. Tapi kalian lihat tadi sebelah kiri lagi ngapain. Nah itu pelampungnya aku lagi cobain mancing tapi nggak ada pergerakan. Ini di klep yang lain juga. Terus akhirnya aku nemu titikan mancing tuh yang ikannya banyak banget. Tapi sayangnya ikan dengan kondisi seperti itu tadi ngap-ngop kayak gitu, itu susah banget makan. Nah pas udah coba dipancingin, Mang Gondrong baru lempar malah langsung dapet ikan target tuh. Mantap, mana ukurannya lumayan lagi. Mang Gondrong itu pakai camping atau tudung yang tadi boleh nemu di jalan. Apakah pembawa keberuntungan apa ya? Tuh lihat ikannya, waduh gembeleng banget.
Kalau aku mancingnya itu di seberangnya Mang Gondrong, di sini juga ada pergerakan, tapi belum kena-kena dari tadi nih. Akhirnya ada pergerakan, kali ini pergerakan ikan target tuh, mantap. Walaupun ukurannya itu nggak sebesar punya Mang Gondrong, tapi yang jelas dapet ikan target nggak jadi di bagong tuh. Mantap. Padahal udah mikir bakal boncos gara-gara nyampe sini udah lagi di jaring, tapi ternyata hasilnya itu berbanding terbalik. Ini lapak pertama yang kita datengin. Kita udah belusukan jauh-jauh ke sini, tapi ternyata di sebelah sana itu lagi ada yang ngejaring. Alhasil kita pindah lokasi dan sama di titikan yang ini juga lagi dijaringin. Tuh Mang Condol udah goyang-goyang badan, goyang-goyang kepala. Mang Epul juga sama. Kita udah geleng-geleng. Aduh gimana ini, lapak mancing lagi dijaring. Tapi akhirnya kita itu mutusin buat mancing di sini, di lapak yang dijaringin tadi. Sebenarnya sama-sama nyari ikan, tapi emang caranya aja yang beda. Kita senang mancing, mereka senang ngejaring. Mudah-mudahan yang jaring dapat banyak, yang mancing juga dapat banyak juga. Walaupun caranya berbeda, tapi tetap tujuan kita itu sama-sama nyari ikan. Nah ini aku udah ganti lokasi, soalnya di titikan yang tadi tuh nggak ada yang makan. Nyampe sini malah dipamerin ikan sama Mang Gondrong tuh, dia tuh dapet yang ukurannya lumayan banget. Tapi jangan salah, pas aku ganti lokasi ternyata ada pergerakan ikan mujair. Walaupun ukurannya lebih kecil dari punya Mang Gondrong, tapi nggak apa-apa. Yang jelas ikannya mau makan. Jadi pikiran awal kita yang ikannya nggak mau makan, soalnya kan tadi habis dijaringin, ternyata pas dipancingin ikannya mau makan umpan juga. Namanya rezeki itu nggak bakal kemana, nggak akan ketuker. Yang penting kita nikmatin aja. Lagi strike ikan betik atau ikan kating juga dinikmati. Yang ini nih. Tuh, ikan kating, aduh habis ikan jair malah ikan kating. Istriku juga dapet tuh. Bener-bener pas airnya naik, ikannya itu makanin terus. Nah ini makanin juga nih. Ini sebenarnya di sebelah kanannya, tadi itu sebelah kiri, nah ini sebelah kanan. Cuma ukurannya kita nggak bisa milih. Kebanyakan juga ikannya yang segini nih. Nggak tahu kalau yang lain dapatnya kayaknya lebih gede-gede tuh. Istriku juga dapat yang ukurannya tuh lebih mendingan banget. Ditambah Mang Gondrong itu dapat lagi yang ukurannya tuh lumayan gede, warnanya aja udah merah-merah. Dia tuh nyamperin, soalnya aku tuh dapatnya yang kecil-kecil, dia dapat yang lumayan. Aduh payah banget Mang Gondrong ini. Awas kau Mang. Namanya juga mancing, ikannya kita nggak bisa milih. Walaupun ini dari tadi dimakan bolak-balik tapi nggak kena-kena. Curiganya itu ikan kecil, kan bener kan? Ukurannya itu segini-segini, sedangkan kail yang aku pakai itu ukuran nomor 4 atau nomor 5 lupa. Nah ini udah ganti titikan lagi, soalnya saking penasarannya masa iya aku nggak bisa dapet yang merah. Ini dimakan lagi, ayo strike Usanggala. Sama kayak yang tadi. Padahal lapaknya udah oke banget, tapi ikannya belum terlalu oke. Dari kejauhan Mang Condol juga dapat yang lumayan gede. Mantap, ini nambah sore nambah makan. Ini hasil akhir Mang Gondrong dapatnya lumayan banget tuh. Mantap, dari tadi yang mikirnya udah gak jelas, pokoknya gak bakal dapat ikan, ternyata malah dapat ikan. Koja biru punya Mang Epul, yang merah itu punya istriku. Nah yang dapat paling banyak itu Mang Gudel, tapi ukurannya tuh 2 jari 3 jari. Yang dikresek itu punya Mang Condol. Jadi kalau lagi ada yang ngejaring ikan jangan takut, yang namanya rezeki itu gak bakal kemana. Kalau mau mancing, mancing aja, siapa tahu ikannya malah makanin.